Cek cek, apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu guru? Sudah Pak, tapi putus-putus. Sudah terdengar. Terima kasih. Sudah Bapak, tapi pelan. Oh, Sudah. oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, 1 menit lagi acara akan kami mulai. Jadi mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu segera untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Tapi cuma satu bang. Ya. Ya, ini ada tambahan Pak. Jadi saya Pak Wisnu. Kon nama derek.
Baik, mari kita mulai untuk acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baik, pada pagi hari ini kami dari tim Literatur Indonesia akan menyampaikan sosialisasi terkait program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru, sebelum saya mulai pada inti acara pada pagi hari ini, mungkin saya ingin sedikit bertanya-tanya pada Bapak Ibu Guru. Ini banyak sekali yang sudah masuk ke dalam Zoom meeting kami ya, 188 peserta. Baik, saya ingin menyapa satu persatu dari Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Kalisari, Jawa Tengah. Halo untuk Bapak Gianti. Halo, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik. Sudah siap dan tidak sabar untuk mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini ya, Ibu. Sabar, Pak, menunggu. Ya, baik. Yang selanjutnya dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngelungger. Halo, selamat pagi. Baik. Wah, ini sepertinya semua Bapak Ibu Kepala Sekolah sangat antusias dengan Zoom itu acara pada pagi hari ini. Webinar ya cara mana nek? Kayak ini kan Untuk Dewi ini biasa. Baik. Untuk acara pada pagi hari ini, sebelumnya dimohon untuk mikrofon Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah untuk dinonaktifkan agar acara bisa berlangsung secara khidmat, agar teman-teman Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten Blora ini dapat mendengarkan acara ini dengan baik dan lancar seperti itu. Baik, mungkin saya ingin perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Perkenalkan, kami dari Tim Literatur Indonesia merupakan sebuah platform pengembangan kompetensi untuk siswa, guru maupun dari kepala sekolah yang berbasis di Surakarta, Jawa Tengah, khususnya untuk mengakselerasi kompetensi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kami di sini akan menyelenggarakan Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022 dalam rangka untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Nah, mungkin saya sedikit ingin bercerita Bapak Ibu Kepala Sekolah. Biasanya untuk di daerah saya ini untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul, karena saya berasal dari Gunung Kidul, ini biasanya seperti wayangan atau mungkin terkait karnaval-karnaval yang ada seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyelenggarakan suatu pesta akbar yang akan diselenggarakan di Kabupaten Blora, khususnya untuk pengembangan literasi dan juga pendidikan yang ada. Nah, mungkin ini sedikit unik untuk Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, karena biasanya untuk perayaan HUT di tiap-tiap daerah ini berbeda-beda dan juga untuk mengangkat literasi dan juga pendidikan ini masih cukup jarang. Karena apa? Karena berdasarkan rapot dari ini, Jawa Tengah termasuk ke dalam
provinsi yang memiliki tingkat literasi yang cukup rendah, Bapak Ibu guru. Nah, maka dari itu dilihat dari sumber daya manusia dan juga potensi pengembangan Jawa Tengah yang seharusnya bisa bersaing dengan daerah-daerah lain seperti wilayah nomor 1, peringkat nomor 2 yaitu Kepulauan Riau, dan juga yang ketiga ada DI Yogyakarta. Seperti itu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, dari itu kami di sini akan menyelenggarakan pesta budaya dan literasi daerah guna untuk meningkatkan taraf literasi dan juga pendidikan yang dimana Bapak Bupati, Pak Arif Rohman, dan alhamdulillah juga kami telah didukung untuk program ini dan juga kita telah didukung Pendidikan. Untuk suara enggak bisa didengar nih. Halo, cek. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Ya. Baik, mohon maaf. Tadi ada kendala teknis di ruang Zoom kami, seperti itu. Nah, akan saya lanjutkan kembali ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah masih agak bingung mengenai pesta budaya dan juga literasi daerah Blora yang akan kami selenggarakan ini. Nah, mungkin saya ingin bercerita juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam rangka untuk memperingati hari jadi Kabupaten Blora yang ke-273, literatur bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora dan juga telah didukung oleh Bapak Bupati dan juga akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan pesta budaya dan literasi daerah dengan tema Semarak Budayaku, Unggul Literasiku, Maju Bloraku. Nah, dari berbagai tema ini Bapak Ibu, kita akan mengangkat berbagai sektor dalam lini literasi dan juga pendidikan. Nah, dalam literasi ini kita menargetkan untuk bisa membangun kehidupan literasi sehari-hari dalam lingkup siswa, masyarakat umum maupun dari guru dan kepala sekolah, seperti itu Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, lalu untuk budaya ini kita akan mengangkat potensi-potensi budaya yang ada pada Kabupaten Blora. Mungkin kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah ini mengetahui juga bahwa Blora ini memiliki potensi budaya yang cukup banyak dan juga cukup luas, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, agar daerah Blora ini semakin dikenal di khalayak luas dan bahkan bisa berskala nasional, nah, dari kami, yaitu Tim Literatur Indonesia,
akan menyelenggarakan terkait berbagai jenis lomba untuk mengangkat potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Blora. Literatur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Blora ingin mewadai seluruh masyarakat untuk berdaya saing dan juga menginspirasi melalui rangkaian acara dalam kegiatan ini, yakni meliputi yang pertama terkait workshop dan juga pelatihan bersertifikasi, berbagai kategori lomba untuk pelajar dan masyarakat umum, penerbitan dan juga percetakan buku, serta acara puncak pesta budaya dan literasi daerah untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora pada tanggal 11 Desember tahun 2022. Nah, kami menyelenggarakan Pesta Budaya Literasi Daerah ini mencakup keseluruhan rangkaian acara yang ada, ya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari bulan ini hingga bulan Desember kita akan merayakan sekaligus untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-273. Seperti itu, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah juga masih bertanya-tanya terkait value apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti Pesta Budaya Literasi Daerah Kabupaten Blora, lalu bagaimana cara-caranya sebenarnya ini program apa sih seperti itu. Nah, ini akan dilanjutkan oleh panitia tim literatur Indonesia. Untuk Saudara David, saya persilahkan. Baik. Masuk. Baik, kalau saya ulangi kembali lagi, saya mau melanjutkan mengenai teknis-teknis dan juknis yang ada. Nanti akan Bapak Ibu seperti apa. Saya David, perkenalkan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang akan dilaksanakan dan apa saja bagaimana cara kita untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara PBLD ini. Baik, yang pertama di sini ada target-target dari PBLD. Nah, di sini PBLD sendiri memiliki target-target mengenai siswa-siswa maupun juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di sini diharapkan nanti Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk kita bersama-sama mencapai target dari PBLD ini. Karena ini juga akan kembali lagi untuk pada Bapak Ibu dan juga untuk membangun untuk daerah dari Blora ini. Yang pertama ada 35 siswa, guru, dan kepala sekolah nanti akan buat karya. Dan karya ini nanti akan dibukukan. Buku nanti akan diterbitkan dengan ISBN ataupun BRCBN dengan tema budaya dari Blora sendiri. Nah, di sini juga nanti bukan hanya sekedar untuk menulis atau memberikan karya, tapi kan ada juga rekor muri yang dicapai, yaitu penulisan buku puisi dengan tema budaya daerah yang diikuti oleh pelajar dan pendidik terbanyak di Indonesia. Nah, ini harapannya nanti dari Bapak Ibu bisa kita bekerja sama untuk mencapai dari target-target ini. Itu adalah target-target yang ada untuk kondisi di PBLD Blora tahun ini. Lalu selanjutnya ada rangkaian acaranya. Nah, ini nanti rangkaian-rangkaian acara yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu dan juga sekolah nanti. Yang pertama ada lomba menulis puisi bertemakan budaya. Ini nanti akan Bapak Ibu dan juga siswa-siswa nanti akan menulis, akan menciptakan suatu karya yang bertemakan dari budaya asli Blora. Nanti bisa mengangkat budaya-budaya yang ada di Blora seperti barongan, juga ada juga kegiatan-kegiatan lain maupun juga tema-tema daerah ataupun tempat-tempat wisata dan juga ikon-ikon yang ada di Blora. Nah, nanti karya-karya tersebut akan dilombakan bersama dengan seluruh dari sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Kabupaten Blora ini untuk bisa menentukan siapa yang menjadi yang terbaiknya. Nanti juga akan ada lomba-lomba lain untuk siswa, guru maupun masyarakat umum. Lalu nanti bukan hanya sekedar karyanya dijadikan lomba, namun juga akan diterbitkan. Nanti akan setiap sekolahnya nanti akan mendapatkan satu buah buku antologi. Jadi nanti buku ini akan dimiliki oleh Bapak Ibu nanti dengan satuan di sekolahnya. Jadi setiap sekolah akan mendapat satu buah karya yang tadi dilombakan jadi satu buah buku. Lalu akan ada workshop. Nanti workshop ini nanti akan diisi dengan sastrawan-sastrawan maupun juga orang-orang yang berpengaruh di bidangnya untuk mengadakan acara ini. Nanti workshop ini bertujuan yang pertama untuk membantu dari siswa-siswa maupun dari guru dan masyarakat umum nanti untuk
bisa berbuat karya. Untuk membuat karya nanti ada satu workshop penulisan, lalu untuk hal-hal lain juga akan ada workshop-workshop lainnya, seperti workshop tentang Merdeka Belajar maupun juga workshop untuk asesmen kemampuan nantinya. Lalu selanjutnya akan ada bedah buku, ini untuk sekolah-sekolah yang terpilih untuk diadakan bedah buku secara offline di sekolahnya. Lalu akan ada penganugerahan juara peluncuran buku antologi puisi sekolah ini pada acara puncaknya. Nanti juga akan ada acara puncak itu seminar maupun pemecahan rekor muri. Untuk selanjutnya ada fasilitas workshop-nya seperti saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama ada workshop tentang penulisan. Ini nanti akan diisi oleh penulis-penulis ataupun sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia ini. Nanti ada sastrawan-sastrawan untuk penulis yang bukunya ini telah dijadikan film. Contohnya seperti film Dilan juga ada, nanti ada juga film Mariposa seperti itu yang mungkin Bapak Ibu ataupun juga nanti siswa-siswa yang mengenal ataupun tahu soal dari penulis-penulis tersebut. Lalu akan ada workshop literasi digital ini untuk kita kan sudah ada di zaman yang serba maju, di zaman yang serba digital. Nah, di sini diharapkan untuk peserta dapat mengerti betul akan bagaimana caranya bersosial media, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik di dunia yang digital seperti itu. Jadi bukan hanya kita beretika dengan baik di kehidupan sehari-hari, tapi nanti akan juga ada kegiatan di aktivitas di media sosial itu juga kita dapat beretika dengan baik. Lalu akan ada workshop Merdeka Belajar ini untuk guru dan kepala sekolah, karena kita tahu kalau saat ini ada kurikulum yaitu Merdeka Belajar, di mana ini sangat penting bagi Bapak Ibu juga untuk mengetahui bagaimana cara kita mendidik ataupun cara kita mengajar dengan baik di sekolah sesuai dengan kurikulum yang ada. Lalu akan ada workshop pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah. Ini juga ada kegiatan-kegiatan lain, di mana nanti workshop-workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan. Ada contoh-contohnya juga nanti seperti untuk membuat presentasi, karena kita kan kebanyakan waktu lalu ada kegiatan seperti webinar maupun juga kelas secara daring. Nah, di sini kita memfasilitasi juga dengan workshop-workshop pengembangan kompetensi, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa membuat satu hal yang lebih baik lagi untuk siswa-siswa yang sekolah. Lalu ini ada sedikit cuplikan dari pembicara workshop tadi yang telah saya bicarakan. Di sini ada penulis-penulis maupun juga dari ahli-ahlinya di bidangnya masing-masing. Lalu berikut adalah rangkaian dari lomba di PPLD ini. Nanti akan ada lomba menulis puisi, temakan budaya ini. Nah, kita ketahui juga kalau waktu-waktu lalu saat pandemi ini memang banyak sekali kegiatan secara daring. Namun kegiatan yang benar-benar bisa meningkatkan kemampuan siswa terutama di bidang literasi dan pendidikan ini menurut saya kurang begitu maksimal, karena beberapa hanya sekedar mengikuti webinar, workshop maupun juga kelas-kelas online. Nah, di sini kita mengamatasi bukan hanya sekedar workshop kelas online, tapi akan ada lomba kepenulisan. Jadi nanti setelah kita bekali dengan workshop, nanti juga akan ada menulis karya yang akan dilombakan dan diterbitkan. Lalu juga ada lomba-lomba lain seperti membaca puisi, lomba fotografi untuk masyarakat, juga ada lomba-lomba lain yang bersifat membangun dari pada budaya yang ada di Blora ini. Ini berikut dari target-target pembicara yang nantinya akan mengisi acara puncak dari PPLD ini. Di sana ada juga warga-warga ataupun tokoh-tokoh dari Blora sendiri, dan juga ada tokoh secara nasional juga. Selanjutnya ada di lini masa ini. Nanti saat ini kita berada di masa yaitu untuk peluncuran program. Kita ada di masalah untuk sosialisasi. Lalu setelah itu akan ada kegiatan pendaftaran dari sekolah-sekolah, nanti akan diarahkan oleh panitia mengenai bagaimana cara sekolah-sekolah dapat berpartisipasi untuk bersama-sama mengikuti PPLD ini. Lalu akan ada kegiatan workshop siswa dan guru. Lalu setelah itu kita menulis untuk kemudian mengirimkan karyanya. Lalu akan ada lomba-lomba lain. Nah, lomba-lomba lain ini juga nanti akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Lalu juga ada penerbitan buku antologi dan bedah buku untuk sekolah terpilih. Terus ada penjurian, nanti akan ada hasilnya, dan di acara puncak nanti akan ada peluncuran buku. Untuk presisian buku sendiri ini akan dilaksanakan di akhir tahun hingga awal tahun depan.
Lalu lanjutkan pada petunjuk teknis. Ini yang pertama mengenai ketentuan-ketentuannya yang ada. Jadi bisa dibaca sendiri bahwa kegiatan ini akan ada kontribusinya juga, dan juga nanti segala bentuknya akan dihitungkan persesuaian juga. Di sini bisa mungkin untuk dilihat-lihat sendiri. Ini untuk lomba menulis. Dan ini adalah fasilitas-fasilitas yang akan diberikan mengenai lomba kepenulisan. Akan ada workshop, akan ada juga buku untuk satu eksemplarnya, akan ada karya yang dibukukan bersama penulis nasional, lalu ada bedah buku, lalu ada sertifikat untuk workshop penulisan maupun juga sertifikat untuk lomba menulis. Dan juga akan ada rangkaian-rangkaian acara yang berisikan door prize maupun juga kegiatan lain selama kegiatan ini masih berlangsung. Ini mengenai penghargaannya nanti untuk di acara puncaknya, di mana karya-karya tadi yang telah ditulis dan dilombakan nanti akan ditentukan sebagai nominat terbaik dan juara umumnya. Ini adalah karena kerjasama kami, dapat bersama dengan beberapa pihak seperti literatur, literasi grup, literatur, literakata, dan juga Pesta Budaya Blora ini. Mari bersama-sama kita meningkatkan untuk literasi dan budaya di Blora ini. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya mengenai bagaimana teknis-teknis untuk pelaksanaannya maupun juga pendaftarannya. Saya berikan pada rekan kami. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara David atas penjelasan dari keseluruhan venue dan juga seluruh alur-alur pada program Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora ini ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ingin mengingatkan untuk link presensi sosialisasi ini sudah kami kirimkan di kolom chat. Jadi silakan untuk diisi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, lalu saya ingin menjelaskan juga terkait value yang akan didapatkan oleh tiap-tiap siswa yang mengikuti lomba Pesta Budaya Literasi Daerah ini. Jadi keseluruhan siswa dan juga guru maupun kepala sekolah ini akan mendapatkan seluruh kategori workshop yang ada yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara David. Lalu tiap sekolah dan juga tiap anak nanti akan mendapatkan masing-masing satu eksemplar buku yang dimana buku tersebut akan dimiliki oleh peserta itu pribadi. Nah, maka dari itu tadi telah dijelaskan juga dari 50 peserta maka akan mendapatkan 50 buku yang ada seperti itu ya Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, di sini saya juga ingin bercerita Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait istilah Tuhan 9 cm. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah bertanya-tanya apa sih Mas kok Tuhan 9 cm? Nah, saya di sini akan menceritakan Bapak Ibu terkait penelitian yang telah dilakukan oleh perusahaan rokok yang ada di Amerika. Jadi rokok ini dibuat itu untuk menyasar kalangan anak muda yang dimana anak muda ini gemar untuk merokok ya. Mungkin seperti yang Bapak Ibu Kepala Sekolah tahu bahwa zaman sekarang ini banyak sekali kalangan anak muda yang suka merokok. Nah, lalu pada kalangan anak muda ini otomatis budayanya akan dibawa hingga masa tuanya kelak. Nah, maka dari itu tujuan kami untuk menyelenggarakan Pesta Budaya Literasi Daerah ini, kami ingin menanamkan literasi pada generasi anak muda supaya agar literasi tersebut dapat tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka, lalu akan dapat dibawa hingga masa tua kelak. Nah, maka dari itu bangsa yang besar itu merupakan bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tapi mungkin saya ingin memodifikasi istilah tersebut bahwa bangsa yang besar merupakan bangsa yang gemar berliterasi dan juga memiliki taraf pendidikan yang maju seperti itu. Lalu pada tujuan selanjutnya,
Di sini kami memiliki tujuan besar yaitu untuk memecahkan rekor muri, ya, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara David, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Jadi kami ingin memecahkan rekor muri yang dimana penyelenggaraan acara ini telah didukung oleh Bapak Bupati dan juga mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Mari bersama-sama untuk dapat memecahkan rekor muri dalam penulisan buku antologi bertemakan budaya yang diangkat dari Kabupaten Blora. Seperti itu ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali terkait presensi ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi silahkan untuk mengisi apabila ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum mengisi presensi yang telah dikirimkan pada kolom chat seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, kita masuk pada sesi tanya jawab sebelum kami tutup pada sosialisasi pagi hari ini terkait pesta budaya dan juga literasi daerah. Monggo untuk Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang ingin bertanya-tanya atau mungkin masih bingung terkait penjelasan sosialisasi yang kami lakukan, monggo silakan untuk Bapak Ibu Guru untuk mengacungkan jari atau mungkin bisa raise hand atau bisa bertanya di kolom chat seperti itu, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Monggo untuk Bapak Ibu Guru apabila ada yang ingin ditanyakan akan langsung kami jawab seperti itu, nggih. Baik, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, saya di sini juga akan menjelaskan terkait alur partisipasi yang bila mana Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ingin mengikuti program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2022 ini. Yang pertama-tama, sekolah akan diarahkan oleh tim kami untuk mengunduh proposal program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Blora tahun 2022 beserta dengan surat undangan kegiatan. Nah, untuk link proposal dan juga surat undangan dapat diunduh melalui link yang telah dijelaskan pada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Nah, itu nanti sudah terjelaskan detail di dalamnya di proposal dan juga terkait surat undangan ini seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, sekolah akan mengisi formulir pendaftaran secara online apabila dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ini tertarik dan juga antusias untuk mengikuti program ini di link yang telah dijelaskan pada nomor 2, nggih, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Lalu yang selanjutnya, pihak sekolah akan dihubungi dan juga dipandu oleh konsultan program kami terkait pembayaran, pengisian surat perjanjian kerjasama, dan ketentuan teknis program lainnya oleh konsultan program PBLD Blora ini. Jadinya nanti Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah nanti akan dipandu secara langsung oleh konsultan program kami. Seperti itu, nggih. Lalu yang selanjutnya, pihak sekolah akan mendapatkan buku panduan pelaksanaan program dan layanan pendampingan secara terpadu oleh konsultan program. Jadinya nanti Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tidak perlu khawatir nanti untuk kejelasan dan juga mengenai lini masa dan juga terkait agenda-agenda yang ada atau mungkin konsultasi nanti akan dipandu oleh konsultan program kami seperti itu. Lalu yang kelima, konsultan program akan menginformasikan jadwal kegiatan secara berkala sesuai dengan lini masa kegiatan Pesta Budaya dan Literasi Daerah Blora tahun 2022. Mungkin seperti tadi Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tahu bahwa banyak sekali rangkaian kegiatan yang ada seperti lomba, workshop,
bedah buku, hingga acara puncak ini, itu merupakan keseluruhan rangkaian yang cukup panjang ya Bapak Ibu Guru, yang dimana dimulai dari bulan ini hingga bulan Desember nanti. Nah, untuk kejelasan terkait tanggal-tanggal yang akan diinfokan oleh tim kami, nanti Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah akan dipandu oleh konsultan program kami, yang dimana akan diingatkan secara berkala, ya, seperti itu. Baik, kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ini. Dari Ibu Sri Muryati dari SD Sambung. Izin untuk bertanya Bapak, lomba puisinya berupa naskah dikirim nggih, Pak Suwun. Nggih Ibu, itu untuk lomba puisinya nanti berupa naskah yang akan dikirimkan oleh sekolah ke kami, nanti akan dijelaskan juga di buku panduan pelaksanaan program secara teknis. Nanti akan ada penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan terkait file naskah dan lain sebagainya. Nanti akan terjelaskan secara detail nggih, Ibu Muryati, seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik di kolom chat, atau mungkin bisa untuk open mikrofon, lalu bisa juga dengan raise hand, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Baik, ini terdapat penanya dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Sukirno dari SD Negeri Sumur Boto. Monggo untuk Bapak Sukirno, silakan untuk pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan. Itu kalau berupa naskah itu langsung diketik secara atau disimpan di flash disk dulu baru pengembangannya, Pak? Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk file nanti akan disiapkan oleh masing-masing peserta dalam ketentuan program panduan pelaksanaan ini, yang berupa di file Word, lalu nanti akan dikirimkan di email kami, seperti itu gitu Bapak. Oh, nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Terima kasih Bapak. Ini terdapat juga dari Ibu Endang Wiyati. Maaf mau tanya Bapak, naskah puisi dikirim file atau print out? Untuk pengiriman naskah ya Bu Endang Wiyati, ini nanti untuk naskah puisi dikirim secara file ya, di email kami, seperti itu. Nanti akan dipandu juga oleh konsultan program kami terkait email mana yang harus dituju untuk pengiriman, seperti itu ya. Lalu nanti untuk lini masa terakhir pengiriman karya nanti akan disampaikan juga oleh konsultan program kami, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya juga akan menjelaskan ya, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, terkait 50 peserta dalam penulisan karya ini. Ini hanya untuk siswa dan ini di luar untuk guru. Dan guru ini memiliki sistem yang berbeda ya, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Jadi guru nanti akan diklasifikasikan pada penjelasan yang akan disampaikan oleh konsultan program kami, yang dimana 50 siswa ini bisa menjadi syarat untuk membuat satu buku. Mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa ketika siswa tersebut tidak banyak untuk mengikuti, lalu cukup sulit ketika naskah-naskah tersebut yang akan dibukukan itu menjadi cukup sulit, seperti itu. Dan nanti tiap siswa itu menulis satu karya yang secara kolektif per sekolah nanti akan dijadikan satu. Tapi guru nanti juga tetap bisa untuk mengikuti, tapi
dari karya guru nanti tidak untuk dilombakan. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nanti karyanya Bapak Ibu guru kepala sekolah nanti akan dibukukan bersama dengan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu ampu seperti itu ya. Jadi untuk karyanya nanti tetap ada buku, tapi 50 itu tersebut untuk kuota siswa, lalu nanti akan ditambah oleh kuota dari Bapak Ibu guru seperti itu. Lalu di sini mungkin saya juga ingin menjelaskan Bapak Ibu guru kepala sekolah terkait kenapa kok kita harus memecahkan rekor muri. Nah, di sini memang sudah ada dukungan juga dari Bapak Bupati yang dimana Bapak Bupati ini emang sedang mengejarkan untuk memecahkan rekor muri, dan salah satunya dari rekor muri tersebut kita akan memecahkan rekor muri pada kepenulisan buku antologi puisi dengan tema budaya terbanyak di seluruh Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadinya untuk rekor muri ini bukan hanya sebagai gelar ataupun titel ya, tapi ini membuktikan bahwa literasi dan juga pendidikan yang ada di Kabupaten Blora ini kita sedang berada di posisi keemasan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadinya nanti dari keseluruhan siswa, guru maupun dari kepala sekolah nanti akan turut andil dalam menyemarakkan pengembangan literasi dan juga pendidikan ini, dan juga mari kita akan merayakan secara bersama HUT Kabupaten Blora ini yang ke-273. Seperti itu nggih. Oke, baik. Ya, nanti untuk proposal dan juga formulir akan kami share nggih, Bapak Ibu guru kepala sekolah. Oke, baik. Ini dari Bapak Ibu guru juga bertanya mengenai link penjelasan program secara detail. Nah, ini nanti akan dikirimkan oleh tim kami, Bapak Ibu guru kepala sekolah, yang dimana link tersebut berisi mengenai seluruh rangkaian kegiatan yang ada dalam proposal Pesta Budaya dan Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2022. Jadi nanti untuk keseluruhan mengenai program pengembangan literasi ini akan terjelaskan di dalamnya seperti itu. Dan juga nanti dari Bapak Ibu guru kepala sekolah bila mana tertarik dengan program ini nanti akan diarahkan oleh link yang dimana link tersebut akan mengacu pada formulir pendaftaran seperti itu ya Bapak Ibu kepala sekolah. Lalu nanti pada formulir pendaftaran tersebut Bapak Ibu guru isi seperti sesuai dengan petunjuk, lalu nanti akan diarahkan oleh konsultan program kami seperti itu nih. Oke, baik. Untuk formulir telah kami kirimkan di kolom chat Bapak Ibu guru kepala sekolah. Lalu untuk mengenai penjelasan terkait proposal dan juga surat undangan sekolah ini sudah kami kirimkan juga di kolom chat berdasarkan jenjang SD, SMP, dan SMA seperti itu. Nek ngirimno pripun Mas iki? Iki ngirim penyejuk. Dipun Ibu. Oh, oke, baik. Ini masih ada yang bertanya juga. Ibu Bintarti dari Jawa Tengah. Monggo untuk Ibu Bintarti, silakan untuk menanyakan apabila masih ada yang dibingungkan seperti itu. Halo Ibu Bintarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Begini, mau menanyakan ini tadi soal pembuatan puisi.
Kalau misalkan siswa kita kurang dari 50, sementara kita mendaftarnya harus 50, Pak. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di awal sempat mengatakan untuk pembayaran, nggih. Ini pembayaran untuk apakah? Apa untuk pendaftaran lomba atau untuk penerbitan buku-bukunya itu? Begitu, Mas, pertanyaan dari saya. Halo? Halo, terima kasih untuk Nggih. Ibu Harti yang telah menanyakan. Terkait kejelasan mengenai jumlah peserta yang ada, nanti akan disampaikan oleh konsultan program kami yang di mana nanti akan ada penjelasan mengenai konsultasi bila mana jumlah peserta tersebut kurang dari 50 dan nanti akan diarahkan untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Seperti itu, Ibu Bintarti. Oke, baik. Saya juga ingin melanjutkan jawaban dari Ibu Bintarti tadi mengenai keseluruhan program yang ada. Jadi dalam pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan ini, dalam program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu mengenai lomba kepenulisan, lalu akan ada workshop yang dimana itu merupakan pengembangan kompetensi untuk siswa dan juga guru, yang dimana siswa dan guru mengenai workshop penulisan, untuk guru mengenai workshop Merdeka Belajar, dan juga workshop pengembangan kompetensi, dan juga akan ada workshop literasi digital. Nah, lalu akan ada bedah buku, antologi puisi dalam sekolah terpilih, dan nanti akan ada acara puncak penyelenggaraan Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah yang rencananya akan diberlangsungkan pada bulan Desember sesuai dengan perayaan HUT Kabupaten Blora yang ke-273. Seperti itu, Ibu. Jadinya untuk pendaftaran ini bukan hanya untuk sekedar penerbitan dan juga cetak, tapi ini merupakan keseluruhan rangkaian program yang ada, seperti lomba dan juga yang lain sebagainya, seperti itu, dan itu merupakan fasilitas yang kami berikan untuk siswa, Bapak Ibu guru kepala sekolah, yang dimana terdapat berbagai keseluruhan fasilitas yang ada, seperti itu mengenai elektronik sertifikat dan juga piala dan juga yang lain sebagainya, seperti itu. Oke. Untuk pendaftaran ini, dari pendaftaran program ini bersifat berbayar, Bapak Ibu guru kepala sekolah, yang dimana 50.000 ini untuk per karya. Jadi untuk nominal pendaftaran ini berjumlah 50.000, yang dimana tiap siswa atau mungkin dari guru dan juga kepala sekolah ini berhak menerima keseluruhan fasilitas yang ada. Jadi dalam 50.000 ini keseluruhan rangkaian kegiatan yang ada nanti akan kembali ke siswa dan juga kembali ke Bapak Ibu guru kepala sekolah, seperti itu, dan juga mendapatkan fasilitas 1 eksemplar buku dari tiap-tiap peserta, dan juga nanti sekolah akan mendapatkan buku antologi puisi dengan tema budaya dari masing-masing sekolah tersebut, dan juga keseluruhan rangkaian workshop yang ada yang diisi oleh sastrawan atau mungkin dari penulis lokal maupun nasional,
dan juga untuk kepenulisan ini dilombakan nggih Bapak Ibu guru kepala sekolah. Jadinya nanti apabila beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan yang menarik seperti itu. Dan juga terdapat banyak jenis fasilitas yang akan diberikan oleh panitia kami kepada keseluruhan peserta pesta budaya dan juga literasi daerah. Seperti itu. Baik, saya di sini juga ingin menambahkan ya Bapak Ibu guru. Jadi untuk 50 peserta ini bukan menjadi patokan secara maksimal juga nggih, yang dimana satu eksemplar buku ini akan didapatkan oleh masing-masing siswa. Contohnya, apabila Bapak Ibu guru mendaftarkan 50 peserta, maka buku yang akan didapatkan berjumlah 50 sesuai dengan jumlah peserta yang Bapak Ibu daftarkan. Semisal dari Bapak Ibu guru mendaftarkan 100 peserta, maka akan mendapatkan 100 buku yang akan dibagikan oleh tim kami kepada tiap-tiap siswa yang Bapak Ibu daftarkan seperti itu. Dan juga nanti sekolah akan mendapatkan 2 eksemplar buku untuk stok katalog dari sekolah seperti itu nggih. Oke, baik. Saya akan menambahkan mengenai buku antologi dari sekolah, ya, Bapak Ibu guru, yang mungkin Bapak Ibu guru juga masih bingung nanti sebenarnya bukunya itu apakah digabung atau nanti sendiri-sendiri, Mas. Nah, saya di sini juga menjelaskan itu, ya, Bapak Ibu guru. Jadi buku tersebut hanya karya milik sekolah tersebut. Jadinya apabila Bapak Ibu guru semua mendaftarkan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu guru kepala sekolah ampung, maka nanti bukunya tersebut akan berjudul sesuai dengan nama sekolah yang Bapak Ibu guru ampung. Jadinya emang ini benar-benar khusus untuk satu sekolahan seperti itu. Nah, lalu apakah mungkin kalau misal dari satu sekolah ini apabila siswanya yang mengikuti lomba ini apakah cuma sedikit, itu nanti akan disampaikan oleh konsultan program kami, ya Bapak Ibu guru, seperti itu. Jadinya buku ini memang benar-benar eksklusif untuk masing-masing sekolah dan juga masing-masing dari peserta yang mengikuti program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Kabupaten Blora ini. Seperti itu. Oh ya, di sini saya juga akan menjawab dari pertanyaan dari Ibu Bintarti. Ini berarti 50.000 untuk tiap item ya, Mas. Nah, ini iya Bu, ini 50.000 ini untuk tiap item yang ada ini dari keseluruhan rangkaian program yang ada. Jadinya dari siswa ini atau mungkin dari Bapak Ibu guru apabila berkenan untuk mengikuti mendaftarkan sekolahnya, ini 50.000 akan mendapatkan keseluruhan rangkaian program dan juga fasilitas yang ada. Seperti itu, guys. Jadinya nanti 50.000 ini dari tiap siswa akan mendapatkan masing-masing satu eksemplar buku, lalu akan ada e-sertifikat, lalu akan mendapatkan fasilitas program-program yang lain. Nah, lalu nanti untuk Bapak Ibu guru semua bersama dengan siswa nanti akan mendapatkan pelayanan terpadu mengenai workshop yang ada seperti itu. Dan nanti akan
terdapat program bedah buku dalam antologi sekolah terpilih yang dimana nanti apabila sekolah Bapak Ibu beruntung nanti akan ada bedah buku yang dilakukan secara daring, mohon maaf, luring atau mungkin offline yang dimana nanti kami nanti akan mendatangi dari sekolah Bapak Ibu guru semua untuk merayakan bedah buku yang ada seperti itu. Lalu nanti akan ada acara puncak program Pesta Budaya dan Literasi Daerah yang dimana kita nanti akan mendatangkan seperti Bapak Ganjar, lalu nanti akan ada Mas Arhan Pratama yang dimana merupakan pesepak bola nasional bahkan internasional yang merupakan Asti Blora, lalu nanti akan ada Susilotur yang dimana merupakan beliau ini adik Pramudia Anantatur yang dimana merupakan penulis kondang bahkan skala internasional ini. Lalu terdapat Mbak Yeni Inka juga yang dimana dia merupakan seorang penyanyi berprestasi asal Blora dan sebagainya seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai kegiatan PPLD ini? Bila ada, mungkin bisa chat di kolom chat maupun juga raise hand untuk dapat bertanya. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang kurang jelas mengenai kegiatan tadi yang telah disampaikan oleh teman saya, kira-kira pada bagian mana yang menjadi kendala? Nanti bisa ditanyakan sebelum kita mengakhiri ataupun ke sesi selanjutnya, sehingga nanti ada kejelasan dan tidak ada kesalahpahaman maupun ada yang masih bingung di bagian-bagian dari pendaftaran maupun juga dari fasilitas atau juga dari kegiatan rangkaian acara. Monggo silahkan bila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat maupun juga raise hand. Ya, baik Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, saya di sini juga akan melakukan kilas balik mengenai lomba kepenulisan puisi ini, yang dimana tiap siswa ini membayar uang 50.000, yang dimana seluruh siswa tersebut mendapatkan keseluruhan rangkaian program yang ada, yang dimana mereka akan mendapatkan keseluruhan fasilitas program yang ada seperti itu. Nah, lalu nanti untuk Bapak Ibu Guru nanti akan mendapatkan fasilitas keseluruhan workshop secara gratis ya apabila sekolah dari Bapak Ibu Guru itu mengikuti program ini seperti itu ya. Nah, lalu nanti apabila Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ini berkenan untuk ikut berkarya yang tidak dilombakan ini ke dalam buku antologi puisi tiap-tiap sekolah ini, nanti untuk Bapak Ibu Guru nanti membayar uang sebesar 35.000 yang dimana Bapak Ibu Guru nanti akan berkarya bersama siswa-siswa yang dimana nanti karya tersebut akan dibuka menjadi satu di buku antologi puisi dari masing-masing sekolah seperti itu. Untuk workshop yang tadi seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah nanti akan didapatkan oleh Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah nanti secara gratis apabila dari sekolah-sekolah yang Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ampuh ini mengikuti program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Kabupaten Blora tahun 2022 ini seperti itu. Ya,
Mungkin dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah ada yang masih ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang sedikit bimbang atau bagaimana, monggo silakan untuk ditanyakan. Oke, baik. Ini ada yang raise hand dari Bapak Siswoto. Monggo untuk Bapak Siswoto, silakan untuk bertanya. Halo Bapak Siswoto. Halo Bapak. Suaranya mati, Mas. Apaan? Bagaimana Bapak? Pak Siswotonya itu loh, mikrofonnya dimatikan. Iya. Ya. Oke, baik. Mungkin untuk Bapak Siswoto, ini mungkin mengalami kendala di speaker atau mungkin dari mikrofon, gitu. Biasanya bareng di oh, iya, Bapak. bareng dibunyikan itu. Jak mohon mboten nyaut. Oke, Bapak. Nggih. Ya, selanjutnya untuk penanya dari ini. Maaf Pak, baru kepencet Pak. Pencet Pak, saya masih. Monggo untuk Bapak Siswoto, apabila ada yang ingin ditanyakan. Kepencet Pak, kepencet Pak. Maaf. Oh, iya Bapak. Oke. Yang selanjutnya untuk Ibu Sri Muryati dari SDN Sambung Rejo. Monggo untuk Ibu Sri Muryati, apabila ada yang ingin ditanyakan. Halo Ibu Sri Muryati. Mikrofonnya juga tidak diaktifkan Pak itu. Oke, baik. Apabila dari Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum memasuki di penghujung acara, saya di sini akan sedikit menjelaskan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah mengenai value kenapa pentingnya membuat buku. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru juga bertanya-tanya, Mas ini kan zaman modern, kenapa kok bikin buku? Nah, saya di sini ingin bercerita Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Jadi seperti yang telah kita semua ketahui bahwa 2 atau 3 tahun yang lalu kita mengalami masa pandemi yang dimana kita dituntut untuk belajar di rumah, yang dimana kita yang seharusnya aktif untuk pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada, dan Bapak Ibu Guru akhirnya aktif mengajar di sekolah, tapi dari zaman pandemi tersebut semua hal itu berhenti yang dimana pembelajaran sebatas online. Nah, lalu dari online ini kebudayaan dari siswa-siswa ini mungkin cukup berganti Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, yang dimana biasanya siswa ini membuka buku paket pelajaran atau mungkin buku catatan, tapi pada zaman pandemi ini mereka membuka HP atau smartphone, yang dimana mereka mungkin bisa main game atau mungkin
dan lain sebagainya seperti itu nggih. Nah, maka dari itu kami dari Literasi Indonesia ingin mengajak Bapak Ibu guru kepala sekolah dan juga seluruh siswa Kabupaten Blora ini untuk menuliskan puisi yang dimana akan dibukukan menjadi buku antologi dari tiap-tiap sekolah yang ada. Jadinya dari adanya kegiatan ini, mari kita sambut dengan sukacita agar kita dapat terus berkarya, yang dimana kegiatan positif ini jangan sampai untuk dilupakan, karena budayanya siswa pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu guru, yang dimana mereka ini lebih suka dalam mainan HP, yang dimana kita tuh tidak tahu apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka baca lah. Maka dari itu, mari kita tanamkan pendidikan dan juga literasi sejak dini agar kita bisa mengubah budaya negara Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan juga nanti kita akan benar-benar menyambut pada acara puncak ini, mari kita rayakan secara bersama bahwa karya Bapak Ibu guru dan juga dari karya siswa-siswa ini nanti benar-benar akan menjadi sebuah mungkin kalau Bapak Ibu guru tahu, ini bahasa Jawanya seperti bekal atau sangu gitu ya, menjadi bekal kita. Karena apa? Karena buku ini tiada habisnya Bapak Ibu guru, yang dimana ketika suatu saat ini kita telah tua dan juga kita telah berumur ini, nah itu nanti karya tersebut nanti akan dibaca oleh anak cucu kita kelak, seperti itu. Nah, maka dari itu mari kita ubah budaya Kabupaten Blora ini bisa mengalami peningkatan secara literasi dan juga pendidikan, dan juga dapat mengakselerasi pengembangan kompetensi yang ada di Jawa Tengah ini, seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, baik. Apabila dari Bapak Ibu guru kepala sekolah tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengunduh proposal program Pesta Budaya dan Literasi Daerah ini di link yang telah kami sebarkan di kolom chat. Lalu apabila Bapak Ibu guru berkenan, silahkan untuk buka link formulir yang telah kami sertakan di dalamnya, seperti itu. Nah, lalu memasuki di penghujung acara ini, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang telah memberikan kami waktu dan juga kesempatan untuk melakukan sosialisasi di seluruh kepala sekolah SD Kabupaten Blora ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah Kabupaten Blora ini yang telah hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk mengikuti program audiensi dan juga sosialisasi dan program Pesta Budaya dan juga Literasi Daerah Kabupaten Blora ini. Nah, baik, terima kasih banyak dari Bapak Ibu guru kepala sekolah. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin melakukan foto bersama, Bapak Ibu guru kepala sekolah. Jadi minta tolong untuk semuanya untuk melakukan on cam atau kamera dibuka. Nah, lalu kita nanti akan berfoto bersama yang akan dipandu oleh tim operator kami, seperti itu, Oke, baik. Akan saya hitung mundur, Bapak Ibu guru. Mari kita foto bersama, 3, 2, 1. Nah, lalu satu lagi, Bapak Ibu guru kepala sekolah.
sesuai dengan jargon yang kami gerakan ini, yaitu salam literasi dengan tangan kanan membentuk huruf L seperti ini, nggih. Oke, mari Bapak Ibu guru, saya hitung mundur mawon nggih. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih nggih Bapak Ibu guru kepala sekolah. Lho kok nuwun Bu Titi Miati. Saya nggih Bu. Alhamdulillah baik Mas, saya. Oke, matur nuwun sangat nggih Bu atas kesempatan dan juga waktunya. Kami diberikan waktu untuk audiensi dan juga sosialisasi ke kepala sekolah SD Kabupaten Blora ini. Terima kasih banget nggih Bu. Sami-sami Mas, mugi untuk programnya ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah terus berkarya dengan terus belajar, berbagi pengalaman sehingga bisa mengembangkan kompetensi secara maksimal sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Blora ini yang seperti yang diharapkan Mas Menteri, yaitu bisa mencetak profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Amin. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih sangat dan juga terima kasih juga untuk seluruh Bapak dan Ibu guru kepala sekolah SD Kabupaten Blora. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.